3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe telah berhasil ditangkap dan dibawa ke dalam istana di pemakaman abadi. Sukiwe berteriak-teriak di tempat itu. "Hei wanita gila, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apa kau tidak mempedulikanku setelah kau menangkapku? Bukannya kau bilang akan mengajariku sebuah teknik? Aku ingin belajar kitab surga tai darimu. Cepat katakan sesuatu, jangan diem aja." Dalam hati Sukiwe, aku nggak tahu apa yang dia inginkan dariku. Sukiwe melanjutkan kata-katanya. "Kalau kau tidak bicara, aku akan masuk dan memukul peti matimu. Jangan kau pikir aku bercanda, aku akan melakukannya." Meskipun Sukiwe telah mengatakan itu, tapi tidak ada jawaban dari wanita itu. Sialan, ternyata dia benar-benar mengabaikanku. Tapi pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa aku nggak bisa bergerak? Apa ini sebuah jebakan? Sistem memberitahukan bahwa Sukiwe telah jatuh ke dalam area penjara rahasia. Dengan kekuatan Sukiwe saat ini, Sukiwe tidak akan bisa menghancurkannya. Atau Sukiwe menggunakan 1,5 juta poin agar bisa menghancurkan area penjara ini. Dalam hati Sukiwe, area penjara tersembunyi. Sialan, itu bahkan butuh 1,5 juta poin untuk menghancurkannya. Demi mendapatkan roda api aja, aku telah menguras habis poinku. Dan sejauh ini, aku hanya punya tidak lebih dari 100.000 atau 200.000. Wanita ini benar-benar mempermainkanku. Sukiwe bertanya pada sistem, apakah ada cara lain agar keluar dari penjara ini? Dan sistem menyarankan agar Sukiwe memohon kepada orang yang membuat area ini. Sukiwe jadi emosi. Apa kau bercanda? Bahkan jika aku harus melompat dari gunung, aku tidak akan tunduk padanya. Tidak lama kemudian, banyak kumpulan laba-laba mulai mendekati Sukiwe. Sial, banyak sekali laba-laba wanita menjijikan itu. Aku nggak bisa bergerak. Jika mereka semua merangkak di tubuhku, ini menjijikan sekali. "Master, aku tahu aku salah. Ampuni aku, Master. Tolong lepaskan aku. Aku gak akan lari kok. Aku pasti akan berlatih di sini dengan pikiran damai." Saat dia berkata seperti itu, akhirnya wanita ini bicara. "Kenapa? Bukannya kau barusan bilang tidak akan meminta belas kasihan padaku? Kenapa kau sekarang menyebutku Master lagi?" Sukiwe menjawab, "Master, kau pasti salah dengar. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Cepat bantu murid ini lepas dari sini. Aku mau kencing ini. Jika kau tidak membantuku, nanti aku malah kencing di depan peti matimu." Setelah berkata seperti itu, akhirnya Sukiwe lepas dari kekangan ini. Hahaha, akhirnya aku lepas. Sukiwe langsung bergegas mengeluarkan roh pedang. "Kakak roh pedang, sekarang adalah giliranmu untuk bermain. Cepat potong peti mati sialan itu." Saat roh pedang melihat peti mati itu, dia memilih untuk kembali ke dalam pedang. Dia berkata, "Aku tiba-tiba ingat sesuatu yang harus dilakukan. Jadi aku akan masuk dulu ke dalam pedang untuk mengurusnya." Sukiwe tampak bingung. "Kakak, kenapa kau tiba-tiba lari? Hei, cepat katakan sesuatu." Wanita ini berkata, "Sekarang apa lagi yang ingin kau lakukan?" Sukiwe menjawab, "Enggak kok Master, aku cuma bercanda. Bagaimana mungkin aku menyerang Master?" Setelah itu, wanita ini keluar dari peti mati itu. Sekarang dia menunjukkan wajah aslinya. Meskipun ini hanya berupa jiwa, dia berkata, "Muridku, pada dasarnya, kau memang tidak dibatasi, dan aku tidak keberatan dengan beberapa pelanggaranmu. Dan juga, aku tahu roh pedang itu, tapi aku lupa di mana aku pernah melihatnya." Dalam hati Sukiwe, astaga, di dalam segel dia bisa muncul dengan wajah aslinya, dan dia ini sangat cantik. Sukiwe langsung berkata, "Aku tahu, Master itu berpengetahuan. Jadi aku gak terlalu terkejut kalau Master mengenal roh pedang.
Wanita itu berkata, aku harap kau menjaga diri dari kesombongan dan kekasaran. Berlatihlah dengan pikiran tenang di sini. Aura di sini tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar. Dalam 10 tahun, aku akan mencapai nirvana dan membawamu keluar dari sini. Sukue berkata, 10 tahun? Kata dari orang-orang Akademi Dongseng, setidaknya butuh 100 tahun untuk menghancurkan segel makam. Wanita ini menjelaskan, di luar memang 100 tahun, tapi aku sudah meletakkan shuttle time di sini. 1 tahun di sini setara dengan 10 tahun di luar, dan di sini penuh dengan aura. Jadi tempat ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Dalam pikiran Sukue, apa kau bercanda? Tinggal di sini selama 1 tahun setara dengan 10 tahun di luar. Jika aku keluar 10 tahun, maka 100 tahun telah berlalu di dunia luar. Bagaimana aku bisa melihat Hongyan dan Fei? Enggak. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini. 3 hari kemudian, setelah dibelenggu oleh penjaga lembah makam abadi, Sukue tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk melawan. Jadi dia mencari tempat yang tenang dan mulai berlatih. Penguasa lembah makam abadi menggunakan inkarnasi jiwanya untuk berpatroli di sekitar dan memastikan bahwa Sukue berkultivasi. Dan Sukue terus berpura-pura tidak tahu. Tapi secara diam-diam, setiap pergerakan yang dilakukan oleh wanita ini. Setelah upaya bertahap, Sukue mengetahui bahwa ketika pihak lain tidak muncul dalam bentuk inkarnasi jiwanya, wanita itu tidak mengetahui situasi di sekitarnya. Ternyata benar. Dia memang dalam kondisi tersegel. Jadi dia tidak bisa berpatroli setiap saat. Selama aku tahu waktu berpatroli master, aku bisa berkeliling dengan aman sekarang. Dengan mengambil keuntungan saat penguasa lembah makam abadi sedang tidur, Sukue memeriksa sekitar makam. Dan dia menemukan bahwa memang tidak ada jalan keluar di sini. Di setiap sudut istana, Sukue memang menemukan banyak artefak immortal. Tapi itu semua sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Ditambah lagi, di sini teknik teleportasi apapun tidak bisa digunakan. Jadi tidak ada respon dari jimat sihir. Satu-satunya cara adalah jimat pemecah ruang. Namun, jimat pemecah ruang membutuhkan titik persimpangan kehampaan. Setelah dikonfirmasi, tidak ada hal seperti itu di tempat ini. Sukue tidak bisa menemukan cara untuk pergi dalam waktu singkat. Jadi, dia hanya bisa bersabar dan mulai berlatih. Bagaimanapun juga, aura di sini sangat kaya, lebih melimpah daripada tempat manapun yang pernah dilihat oleh Sukue. Suatu waktu, wanita ini mengecek Sukue dan mengetahui bahwa Sukue sedang berkultivasi. Dia pun akhirnya kembali. Dalam pikiran Sukue, akhirnya dia kembali. Wanita ini benar-benar gak sederhana ya. Jika dia memang menganggapku muridnya, untuk apa dia terus mengawasiku? Sepertinya dia punya beberapa rahasia tersembunyi. Setelah wanita itu pergi, Sukue langsung mengeluarkan pedangnya dan berteriak, "Hei, roh pedang, cepat keluar! Wanita itu tidak ada di sini. Kau gak perlu takut lagi." Roh pedang itu akhirnya keluar. Aku tidak takut padanya. Aku cuma mengingat beberapa ingatan buruk. Wanita ini adalah pewaris kitab surga Tai. Kau sama aja dengan cari mati jika memprovokasi orang seperti itu. Sukue bertanya, apakah kitab surga itu memang luar biasa? Roh pedang mulai menjelaskan. Ini terkait dengan legenda kuno. Tapi sepertinya aku tidak bisa mengingatnya lagi. Dan juga aku sarankan agar kau keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Sukue kembali bertanya, kenapa kau mengatakan itu? Roh pedang menjawab, saat kau menjelajahi istana baru-baru ini, kau pasti telah memperhatikan bahwa ada banyak artefak immortal yang tersebar di sekitarnya. Di masa lalu, hanya jika tuannya meninggal, sebuah artefak immortal bisa diteruskan ke generasi yang akan datang. Bagaimana mungkin ada orang yang pernah mendengar tentang pembusukan artefak immortal? Waktu di sini sedikit aneh. Aku menduga bahwa semua vitalitas di sini diserap oleh wanita itu. Dia telah disegel selama bertahun-tahun. Jika dia tidak menyerap vitalitas di sini, dia pasti sudah lama mati. Sukue berkata lagi, apa? Ternyata vitalitas artefak immortal itu bisa diserap dan itu langsung menjadi sampah. Tapi jika dia ingin menyerap vitalitas, bukankah lebih baik membawa para immortal dari Akademi Dongseng kemari? Roh pedang itu berkata, memangnya kau punya artefak sihir yang meningkatkan daya hidup? Dalam hati Sukue, aku tahu roda kehidupan dan kematian kuno. Dia menyadari bahwa aku memiliki artefak immortal itu. Jadi dia menyegelku di sini dan secara perlahan dia menyerap vitalitasku untuk mengisi kembali vitalitasnya. Sukue berkata, dasar sialan, dia pura-pura menyuruhku berlatih, tapi sebenarnya dia hanya menganggapku sebagai botol pemulih darah. Roh pedang berkata, tidak ada jalan keluar di sini. Bahkan wanita itu yang seorang pewaris kitab surga tidak bisa keluar dari sini. Kecuali kau punya keberuntungan, kau bisa bertahan dari keputusasaan ini. Sukue akhirnya tersadar. Dengan keberuntungan, Sukue berkata, roh pedang, kembalilah, aku sudah memikirkan cara yang bagus. Roh pedang mengingatkan lagi, aku tidak ingin melihatmu mati di sini.
Aku harap kau bisa menemukan jalan keluar. Sukue menjawab, terima kasih roh pedang atas kata-kata baikmu ini. Setelah itu, Sukue langsung bertanya pada sistem. Sistem, menurutmu bagaimana cara keluar dari sini? Sistem memberitahukan, metode teleportasi apapun tidak dapat berfungsi di sini. Hanya dengan jimat pemecah ruang, barulah ada kesempatan untuk melarikan diri. Sukue berkata, benar juga, tapi tidak ada titik persimpangan kehampaan di sini. Bagaimana kita bisa menggunakan jimat pemecah ruang? Sistem memberitahukan bahwa sistem menjual jimat persimpangan kehampaan, yang mana itu bisa merobek ruang di mana aja dan membuat celah kehampaan. Dan itu harus ditukar dengan 2 juta poin. Sukue berkata, 2 juta? Gak usah lah, aku punya cara yang lebih cepat untuk mendapatkan jimat persimpangan kehampaan, yaitu adalah menggunakan sistem lotre. Jadi aku bisa langsung mendapatkan jimat persimpangan kehampaan. Dengan keberuntungan Raja Acting ini, tidak sulit untuk mendapatkannya. Sistem mengingatkan bahwa Sukue terakhir kali menghabiskan 3 juta poin untuk mendapatkan roda api, yang dimana roda api itu seharga 3 juta poin kalau dibeli secara langsung. Hei sistem, jangan coba-coba kau mengingatkan masa lalu. Apa kau nggak tahu, aku ini punya plot armor? Lalu sistem memberitahukan, sekarang Sukue hanya memiliki 350.000 poin. Setelah dikurangi utang sebesar 150.000 poin, sisanya hanya 200.000 poin. Jadi, Sukue hanya bisa melakukan gacha sebanyak 2 kali. Dari gacha pertama, Sukue berhasil mendapatkan benang merah pernikahan. Hei sistem, jangan bilang kau menyuruhku untuk membuka peti matinya dan mengikatkan ke tangannya. Aku sama sekali tidak ingin terlibat dengannya. Lalu Sukue melakukan gacha lagi. Dan akhirnya, Sukue mendapatkan jimat persimpangan kehampaan. Hahaha, aku ini benar-benar dewa keberuntungan. Aku bisa langsung mendapatkannya dengan sekali coba. Sistem langsung berkata, sebagai pengingat, kau telah menariknya sebanyak 2 kali. Sistem, gak usah banyak bacot. Kau mau meledekku lagi? Lalu Sukue memeriksa sekitar istana, mencari tempat yang cocok untuk melakukan teleportasi. Dengan bantuan sistem, Sukue berhasil mendapatkan tempat yang cocok. Tempat ini tidak jauh dari peti mati wanita itu. Tapi, dia baru saja berpatroli. Seharusnya dia tidak akan muncul kali ini. Sistem, ayo kita gunakan di sini. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba wanita itu muncul dari arah belakang. Hei, apa yang sedang kau lakukan itu? Dalam hati Sukue, bukankah wanita gila ini baru aja berpatroli? Kenapa dia muncul lagi? Ini gawat. Aku nggak boleh membiarkan dia tahu kalau aku punya jimat persimpangan kehampaan di tanganku. Jika aku terkurung lagi olehnya, aku pasti tidak akan kuat bertahan di sini. Segera Sukue menyembunyikan jimat yang ada di tangannya. Master, kenapa kau keluar? Wanita itu bertanya lagi. Barusan aku bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Sukue menjawab, aku nggak melakukan apa-apa kok. Aku cuma keliling-keliling aja. Master, istanamu sangat megah. Jadi, aku ingin menikmati setiap inci dari istana ini. Wanita itu bertanya lagi. Terus, jimat apa yang barusan kau pegang itu? Cepat serahkan. Sukue mencoba untuk berkelit. Jimat, dalam hatinya, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku akan menggunakan jimat lain untuk mengalihkan dia. Sukue melanjutkan. Murid ini menguasai metode untuk pembuatan jimat. Dan ini adalah Divine Escape Talisman. Ini bisa membuat kultivator berteleportasi sejauh ribuan mil dalam sekejap. Aku ingin mencobanya. Apakah ini bekerja di makam ini atau enggak? Dan kemudian, aku akan membawa master keluar dari sini. Wanita itu langsung mengambil jimat yang ada di tangan Sukue. Dia berkata, dengan kekuatanku aja, aku tidak bisa keluar dari sini. Kau tidak perlu bersusah payah untuk mencoba itu. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan untuk membuat jimat apapun lagi di masa depan. Sukue mulai berakting. Jimatku. Hanya untuk membuat satu, aku telah menghabiskan banyak barang-barang berharga. Dalam hati Sukue, dasar wanita ini. Dia takut kalau aku menemukan cara untuk kabur dari sini. Untung aja aku cuma kehilangan jimat sihir dan berhasil membodohinya. Wanita itu berkata lagi, kau gak perlu merasa sedih. Setelah aku keluar dari sini, kau bisa mendapatkan sebanyak yang kau inginkan. Berlatihlah dengan damai. Jangan sia-siakan kesempatan yang bagus ini. Sukue langsung menjawab, baik master. Lalu wanita itu meninggalkan Sukue. Setelah wanita itu pergi, Sukue bertanya pada sistem, bagaimana cara untuk menggunakan jimat itu? Sistem menjelaskan bahwa jimat ini membutuhkan energi sejati dan tahu untuk mengaktifkannya. Berdasarkan kultivasi Sukue, dibutuhkan 50 kali lipat energi sejati dan tahu untuk bisa menggunakannya. Sukue berpikir, kalau begitu, aku akan gagal kalau langsung menggunakannya tadi. Ternyata itu membutuhkan 50 kali lipat energi sejati dan tahu. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Ditambah lagi, wanita itu meningkatkan waktu patrolinya akhir-akhir ini. Dia pasti akan menjadi lebih waspada setelah mengetahui bahwa aku memiliki jimat ajaib. Kalau begitu, aku akan memadatkan klon dengan kekuatan spiritual.
Mungkin dengan metode ini, aku bisa mengisi jimat ini sedikit demi sedikit. Setelah mengumpulkan energi sejati dan tahu yang cukup, aku bisa diam-diam membuka celah kehampaan. Segera Sukue menjalankan rencananya. Sekarang Sukue kecil muncul di hadapannya. Apakah ini inkarnasi jiwa? Tubuh kecil ini membawa energi sejati dan tauku. Meski aku tidak bisa melakukan serangan fisik, beberapa teknik sihir masih bisa digunakan secara normal. Ternyata wanita itu melakukannya seperti ini toh. Tapi kenapa dia bisa melewati makam? Apa itu karena kekuatan dari kitab surga? Udahlah, ngapain juga aku memusingkannya. Lebih baik aku akan memanfaatkan ketidakhadiran wanita itu untuk menyembunyikan jimat ini. Setelah ditaruh di tempat tersembunyi, Sukue langsung mentransfer energinya. Setelah aku menuangkan tauku, ini sama sekali tidak ada pergerakan. Butuh 3 hari untuk memulihkan tau, dan itu membutuhkan 50 kali pengisian. Jadi totalnya sekitar 150 hari. Jika wanita gila itu sering bangun, aku tidak bisa menuangkan tahu tepat waktu setiap saat. Jadi waktu keseluruhan pasti akan jauh lebih lama. Ya udahlah, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Lalu Sukue meninggalkan jimat itu dan kembali ke tubuh aslinya. Setelah dia kembali, tiba-tiba wanita ini berpatroli lagi. Dia melihat Sukue sedang dalam posisi lotus. Dalam pikiran wanita ini, nafasnya tertahan. Dia benar-benar dalam kondisi kultivasi. Kalau dilihat-lihat di sini juga tidak ada sesuatu yang aneh. Apa tadi itu cuma perasaanku aja? Lalu wanita itu kembali ke peti matinya. Dalam hati Sukue, hahaha, aku berhasil melewatinya. Jimatnya pun sudah tersembunyi. Mari kita lihat apakah kau cukup pintar untuk mengungkap trikku ini. Di keesokan harinya, Sukue dan penguasa lembah makam abadi bermain petak umpet. Setiap pihak lain berpatroli, Sukue pura-pura berlatih dengan serius. Selama penguasa lembah makam abadi tertidur, Sukue akan mengirim klonnya untuk menuangkan tahu. Terkadang, penguasa lembah makam abadi pura-pura menjadi guru dan mengajari beberapa hal pada Sukue. Tapi bagi Sukue yang memiliki mall system, teknik kelas 2 yang diajarkan wanita itu sama sekali tidak dibutuhkan. Jadi, dia hanya berpura-pura untuk mempelajarinya. Berkat metode mengosongkan tahu dan memadatkannya, ditambah dengan aura yang melimpah di makam, kultivasi Sukue telah meningkat pesat. Karena penghalang makam ini, petir tribulasi tidak datang ketika dia naik ke tahap Mahayana. Dan Sukue merasa sedikit menyesal karena tidak bisa menyerap esensi petir dan kilat. Waktu pun berlalu dan setahun telah terlewati. Kini jimat itu pun siap untuk digunakan. Setelah 1 tahun, akhirnya jimat persimpangan kehampaan itu telah dipenuhi oleh Tao. Dan aku bisa merobek kehampaan untuk menggunakan jimat pemecah ruang. 1 tahun di sini setara dengan 10 tahun di luar. Gak peduli apa yang terjadi, aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Sekarang aku berada di lapisan ke-6 Mahayana. Aku tidak bisa menganggap ini tidak ada hasilnya. Tinggal sedikit lagi, aku mencapai half immortal. Dengan kekuatanku sekarang, melawan half immortal bukanlah masalah lagi. Lihat saja kau penguasa lembah makam abadi. Kau pura-pura menjadikanku muridmu. Padahal sebenarnya, kau diam-diam menyerap vitalitasku agar kau bisa terus hidup. Jika aku tidak punya roda kehidupan dan kematian kuno, aku pasti sudah mati diserap olehmu. Karena 10 tahun di sini setara 10 tahun di dunia luar, sebelum pergi, aku akan memberimu sebuah kejutan. Lalu Sukue datang ke peti mati itu. Wanita ini pun keluar dari peti matinya. Muridku, kenapa kau datang ke peti mati ini? Ada masalah? Sukue berkata, Master, teknik yang kau ajarkan sangat kuat. Dan murid ini sudah mendapatkan banyak keuntungan. Tanpa disadari, aku sudah mencapai lapisan ke-6 tahap Mahayana. Aku pikir sebentar lagi aku akan mencapai half immortal. Gadis itu menjawab, wajar bagi seorang guru untuk mengajari muridnya. Jika kau hanya datang untuk berterima kasih, itu nggak perlu. Tahap Mahayana itu adalah tahap dasar. Kau masih punya jalan yang panjang. Wanita ini berkata seperti itu sambil pergi meninggalkan Sukue. Sukue berkata, tunggu Master, masih ada satu hal yang belum aku mengerti. Apa itu? Ini Master, soal teknik dari Divine Soul. Teknik ini memanglah kuat. Murid ini merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kenapa saat aku terus berlatih, aku kehilangan banyak vitalitas? Wanita itu bertanya. Apa maksudmu? Sukue melanjutkan. Sebagai murid, aku mengerti kalau harus memberikan sedikit vitalitasku kepada Master. Tapi Master telah mengambil 5000 tahun vitalitasku. Bukankah itu terlalu banyak? Wanita ini tampak bingung. 5000 tahun? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dalam hati dia, aku palingan cuma menyerap 500 tahun vitalitasnya. Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa mempunyai 5000 tahun vitalitas? Sukue berkata lagi, apakah Master berpikir aku bohong? Sebenarnya, aku adalah murid dari fraksi ledakan surgawi. Sebelum jadi murid Master,
Reputasi dari fraksi ledakan surgawiku terkenal di 4 benua. Itu artinya kami tidak pernah menipu. Wanita ini menjawab. Udahlah, jangan bercanda denganku. Cepat kau kembali berlatih. Jangan buang-buang waktu. Sukue berkata lagi. Berlatih? Kalau aku terus berlatih, aku takut aku akan berubah menjadi tumpukan tulang. Wanita ini berkata, sepertinya nggak perlu berpura-pura lagi padamu. Aku memberimu waktu 1 tahun untuk dipromosikan ke Half Immortal. Jika tidak, kau tidak ada gunanya bagiku. Sukue kembali bertanya, dipromosikan? Iya, jika kau tidak dipromosikan, maka vitalitas Mahayanamu akan segera habis. Seiring berjalannya waktu, kau hanya akan mati. Sukue berkata, mati? Itu tidak ada di dalam kamusku. Yang akan mati hanyalah kau, Master. Wanita ini tampak kaget. Dalam hatinya, apa yang mau dia lakukan? Kenapa dia tersenyum dengan percaya diri? Lalu Sukue menjentikan jarinya. Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Wanita ini tampak bingung. Sukue berkata, Master, terima kasih untuk pelajarannya. Dengan inkarnasi jiwa, aku bisa dengan mudah menyembunyikan keberadaanku dan membuat berbagai jebakan. Dalam hati Sukue, wanita gila itu melindungi peti matinya dengan sangat hati-hati. Ditambah dengan penyelidikanku selama ini, aku sangat yakin time shuttle itu ada di dalam sana. Sukue segera berlari ke arah peti itu. Dengan cepat, wanita itu mengaktifkan area pengekang. Saat Sukue terkena kekangan, dia langsung meminta kepada sistem. Sistem, bantu aku menyingkirkan area pengekang ini. Aku akan berhutang budi padamu dan akan membayarnya lain kali. Lalu sistem memberikan hutang kepada Sukue sebesar 500.000 poin. Dan efek dari pengekangan ini langsung dihancurkan oleh sistem. Wanita ini tampak bingung. Kenapa dia masih bisa bergerak? Apa pengekangnya tidak efektif? Wanita ini dengan cepat memutar otaknya. Dan dia akhirnya sadar. Tujuan dari Sukue adalah peti matinya. Sukue mengeluarkan roda api. Dan gerakannya menjadi lebih cepat. Sambil bergerak ke arah peti mati itu, Sukue bertanya pada sistem. Sistem, kau bisa mencuri time shuttle-nya kan? Sistem berkata, peti mati kristal itu memiliki kekuatan segel yang kuat. Jadi butuh. Sebelum sistem menyelesaikan perkataannya, Sukue langsung berkata, udah jangan banyak bacot lagi. Aku sudah ngutang padamu, jadi teruskan aja. Lalu sistem memberitahukan bahwa Sukue harus mendekat ke peti mati kristal itu agar sistem bisa mencuri time shuttle-nya. Melihat pergerakan dari Sukue, wanita ini tidak tinggal diam. Dia memberikan serangan pada Sukue, tapi Sukue mampu dengan cepat menghindarinya. Sukue berkata, Master, kau nggak perlu repot-repot. Kau mungkin memiliki kultivasi yang luar biasa, tapi sekarang kau hanyalah orang mati yang sedang tersegel. Untuk apa kau melawanku? Wanita ini menjawab, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kau seharusnya tahu tidak mungkin kau bisa mengalahkanku dengan basis kultivasimu. Dan juga kau tidak punya cara untuk keluar dari sini. Semua yang kau lakukan ini sia-sia belaka. Sukue langsung bertanya pada sistem. Sistem, butuh berapa lama lagi? Sistem menjelaskan bahwa semuanya sedang dalam proses. Tidak berapa lama kemudian, sistem memberitahukan bahwa sistem telah berhasil mencuri artefak immortal tingkat terbaik, yaitu time shuttle. Total 1 juta poin telah digunakan, ditambah dengan 500.000 sebelumnya. Total hutang Sukue sekarang menjadi 1,5 juta poin. Setelah mendapatkan barang itu, Sukue langsung mengaktifkan jimat pemecah ruangnya. Sebuah lubang besar terbuka di depannya. Wanita ini masih tampak bingung. Apa yang sedang kau lakukan? Sukue langsung berlari ke lubang itu dan berkata, Master, waktu berlalu dengan cepat. Dan ini adalah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi tenang aja. Jika memang itu ditakdirkan, kita pasti akan bertemu kembali. Selamat tinggal, Master. Sukue lalu menghilang dalam sekejap. Wanita ini sangat kesal. Sukue, bukankah kau ingin meneruskan kitab surga Tai? Bagus sekali. Aku akan membantumu sebagai seorang guru. Mulai dari sekarang, kita akan hidup dan mati bersama. Jika aku mati, kau tidak akan bisa hidup sendirian. Lalu kita berpindah pada Sukue yang telah keluar dari ruang kehampaan. Jimat persimpangan ini sangat tidak stabil. Jika fisikku tidak kuat, aku pasti hancur dalam kehampaan. Kini Sukue telah berhasil kabur dari lembah makam abadi. Ternyata aku berhasil berteleportasi ke Nanchao. Ini benar-benar mengejutkanku. Roh pedang yang ada di sebelahnya berkata, kau bisa sampai di Nanchao itu tidak mengejutkan. Tapi kau bisa keluar dari makam itu yang malah lebih mengejutkanku. Di saat yang sama, tiba-tiba langit memancarkan sinar yang sangat terang. Sinar itu mengarah kepada Sukue. Sial, apa itu? Apa wanita gila itu mengejarku? Tidak lama kemudian, sebuah benda asing berada tepat di depan Sukue. Hah? Ternyata itu bukan sebuah serangan. Benda apa ini? Roh pedang berkata, Kitab Surga Tai. Bagaimana mungkin? Sukue bertanya, jadi maksudmu benda ini Kitab Surga Tai?
Sial, kenapa ada nama aku di sini? Dan siapa itu Son Yuan Wanrong? Roh pedang berkata, Sukyue, kau sudah berakhir. Sukyue tampak bingung. Sudah berakhir kenapa? Kau jangan menakut-nakutiku dong. Roh pedang menjelaskan. Setelah melihat cahaya berkah dari surga, aku teringat banyak hal. Lalu roh pedang memberitahukan pada Sukyue tentang asal-usul dari kitab surga Tai dan tentang orang yang terpilih dan kondisi untuk menerima warisan kitab surga Tai. Dibutuhkan seorang pria dan wanita untuk melalui ujian cinta. Secara kasarnya, itu sama dengan apa yang diceritakan Ergozi kepada Duan Jude dan yang lainnya. Sukyue tampak kesal. Orang terpilih apaan? Itu cuma orang yang terjebak di lubang pembuangan. Roh pedang berkata, apa kau mengerti sekarang? Wanita itu didorong ke dalam keputusasaan olehmu. Jadi, dia harus memilihmu sebagai pendampingnya. Dengan cara ini, dia memaksamu agar menyelamatkannya. Kalau tidak, jika dia mati, kau juga mati. Sukyue menjawab, aku tidak bisa hidup jika dia mati. Lalu bagaimana kalau aku bunuh diri sekarang? Apa dia bisa hidup? Ini benar-benar menyebalkan. Roh pedang bertanya, apa kau mau bunuh diri? Sukyue menjawab, bunuh diri pantatmu. Itu cuma perumpamaan. Lagian, dia sudah mencuri 500 tahun vitalitasku. Jadi, aku tidak takut dia tiba-tiba mati. Roh pedang menjelaskan, dia juga bergantung pada time shuttle. Untuk 500 tahun itu setara dengan 5.000 tahun di dunia luar. Sehingga mungkin dia bisa keluar dari segel makam. Tapi kau mencuri time shuttle-nya. Mungkin 500 tahun tidak akan cukup baginya. Sukyue berkata, jadi saat dia tidak bisa keluar, aku harus berinisiatif untuk menyelamatkannya agar bisa bertahan hidup. Aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dalam 500 tahun. Tapi mungkin aja bisa. Aku sekarang punya time shuttle. Aku bisa menggunakannya untuk berlatih selama 5.000 tahun. Sambil mengeluarkan time shuttle-nya, dia bertanya pada roh pedang. Saudara roh pedang, kau tahu kan cara untuk menggunakan time shuttle ini? Roh pedang itu berkata, time shuttle ini sedikit aneh. Sepertinya time shuttle ini hanyalah tiruan. Tapi levelnya mencapai artefak immortal terbaik. Ini benar-benar luar biasa. Sukyue tampak kaget. Apa? Ini tiruan? Roh pedang menjelaskan. Itu benar. Time shuttle ini tidak hanya bisa menyingkat waktu, tapi memperpanjang waktu. Kau bisa membuat 1 tahun dirimu setara dengan 10 tahun di dunia luar. Atau kau bisa membuat 1 tahun di dunia luar setara dengan 10 tahun milikmu. Kalau dengan time shuttle yang asli, kau bisa bermain-main dengan cara yang lebih ekstrim. Misalnya, kau bisa membuat 10.000 tahunmu setara dengan 1 tahun di dunia luar. Sukyue berkata, ya udah nggak apa-apa lah. 10 kali lipat aja udah sangat bagus. Terus, kau tahu cara menggunakannya kan? Roh pedang ini berkata, lupakan aja. Jika kau ingin mengaktifkan ini, kau butuh 100 kali lipat energi yang dibutuhkan jimat persimpangan kehampaan. Apa kau mau diperas sampai mati? Sukyue tampak kaget. Apa? 100 kali lipat? Dalam hatinya, sistem, cepat kau simpan kitab surga Tai ini dan time shuttle itu. Aku udah lelah dengan semua ini. Sistem memberitahukan bahwa dia lupa memberitahukan bahwa 2 barang immortal ini telah ditempatkan di pavilion artefak immortal. Sehingga membukanya itu membutuhkan 400.000 poin. Jadi hutang Sukyue sekarang telah mencapai 1,9 juta poin. Dasar sistem sialan. Yaudahlah, lebih baik aku pergi ke situs alam rahasia Nanchao untuk memeriksa situasi semua orang. Sekarang Sukyue telah tiba di alam rahasia Nanchao. Pada awalnya, aku membangun benteng di situs alam rahasia Nanchao untuk mengumpulkan anggota dari fraksi ledakan surgawi yang telah tersebar di sekitar. Aku harap mereka selamat dari serangan Akademi Dongseng. Tapi kenapa ada banyak energi dari kultivator di sini? Mungkinkah orang-orang dari Akademi Dongseng telah mengambil alih tempat ini? Lalu Sukyue melihat bangunan besar dengan bendera dari fraksi ledakan surgawi. Itu adalah bendera dari fraksi ledakan surgawi. Aku berpikir bahwa orang-orang ini akan mengalami kehidupan yang menyedihkan. Tapi ternyata kehidupan mereka sangat indah di sini. Sampai-sampai mereka bisa mendirikan sebuah kota. Seseorang berteriak, "Hei, siapa kau yang ada di langit itu? Berani-beraninya kau menerobos ke markas fraksi ledakan surgawi. Cepat turun dan sebutkan identitasmu." Sukyue berkata, "Aku Sukyue." Suara itu bergema di seluruh kota. Orang-orang tampak bersemangat. "Sukyue, apa itu pemimpin? Pemimpin telah kembali." Semua orang berkumpul. "Selamat datang kembali pemimpin. Ternyata kau benar-benar kembali." Wanita yang waktu itu menemani Sukyue pergi ke lembah makam abadi, dia berkata, "Pemimpin, kau akhirnya kembali dengan selamat. Kami telah memenuhi harapanmu dan telah mengembangkan tempat ini." Sukyue menjawab, "Kalian semua melakukan ini dengan baik. Tapi, bagaimana dengan para immortal? Lalu, di mana Hongyan dan yang lainnya?" Wanita ini menjawab, "Pemimpin, wakil pemimpin dan yang lainnya tidak lagi ada di sini." Sukyue tampak kaget. "Mereka tidak ada? Apa yang terjadi pada mereka?"
Wanita ini berkata, "Maaf pemimpin, jangan marah-marah dulu. Tampaknya aku menggunakan kata-kata yang salah. Mereka tidak ada di sini karena sudah meninggalkan dunia ini. Aku akan menjelaskan lebih detailnya." Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.